Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus cabang Muhammadiyah serta ranting Muhammadiyah Kecamatan Sigaluh, Takmir Masjid Al-Bayyinah beserta para pengurusnya, ibu, bapak, semuanya saja, jamaah sholat isya, sholat tarawih Masjid Al-Bayyinah Dukuh, Dusun Duren Sawit, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kita membuka suatu acara, kita selalu mengucapkan kata-kata ini, bersyukur. Maknanya harus kita dalami betul. Dari bersyukur ini coba kita refleksi. Waktu kita itu hanya ada kemarin, hari ini, dan besok. Hanya 3 itu. Sehingga mari kita selalu bersyukur. Apa yang telah kita lalui kemarin selalu kita perbaiki. Kemudian harapannya kita esok hari masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk berbuat lebih baik lagi, baik untuk diri kita. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini adalah suatu ujian. Ujian untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita terus panjatkan, haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua bagian dari pengikutnya. Kita semua berharap bahwa tidak akan ada umatnya yang akan ditinggalkan di yaumul hisab nanti, ya, dengan harapannya semuanya diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Subhan dan para pengurus tim Tarling yang kami hormati, sebenarnya kami sudah menerima jadwal ini agak lama dari Pak Rosyid. Namun demikian, karena kesibukan kami dan kebetulan Pak, kami ini juga jamaah Musola Al-Falah, ya, bagian dari Muhammadiyah juga. Pengurusnya Pak Amin Abrar Merkok. Kalau sholat terawih ini sudah kelongrong jamaah ini, saya sama putra saya. Jadi biasanya sholat terawih mumpung rolas. Jadi karena musola sih ya. Jadi kalau kemudian kami ngelong wis damung dari 10 mesti ditakoki wingi nang ndi gitu. Nah, namun demikian karena Pak Rosyid begitu gigihnya menghasut kami untuk hadir gitu. Kapan-kapan saya cek jadwal, oh ya ini berarti hari ini hari terakhir. Dan alhamdulillah kembali ke yang syukur itu tadi, bahwa tanpa ridho Allah, tanpa izin Allah, saya pribadi tidak bisa bersilaturahmi dengan para pengurus cabang ranting Muhammadiyah Kecamatan Sigaluh, dan tentunya ibu bapak sekalian jamaah Masjid Al-Bayyinah ini. Jadi itu semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Jadi apa yang kita silaturahmi kita malam hari ini bagian dari itu, dan semoga bisa membawa atau bisa memberikan saling kebaikan bagi diri kita atau saya sendiri dan ibu bapak sekalian. Kalau kami disuruh memberi, tadi ada 3 pidato pemerintahan, kemudian pesan dan kesan untuk pesan untuk organisasi, dan satu lagi tauziah. Oke, berarti rampungin ngisuk. Tapi sedikit-sedikit saja. Jadi
hal pemerintahan untuk saat ini ya, kalau semua dikaitkan dengan keagamaan, urusan pemerintah ini paling penting adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Lah, miskin itu kalau pemerintah menilai ada indikatornya, indikator miskin kemiskinan. Nah sekarang ditambahin jenenge kemiskinan ekstrim, wis miskin ekstrim. Nah berarti di bawah, kalau itu di kriteria berarti dia di bawah garis kemiskinan. Di Sigaluh ini ada 2 desa sing ekstrim. Alhamdulillah Sawal tidak masuk dalam kriteria ekstrim itu. Jadi kalau ekstrimnya itu ada di Ponowaren, satu lagi di Pringamba. Karena di sana ada kurang lebih 140 kakak. Jadi kemiskinan ekstrim ini sudah per orang, per kelompok keluarga, kepala keluarga. Namun kalau kita pahami bahwa tadi kami sampai di depan bahwa hidup ini adalah merupakan ujian, dan yang paling penting adalah jangan kita sudah miskin secara ekonomi, kita miskin secara hati maupun secara keyakinan. Sering kami mengikuti, tadi disampaikan oleh Pak Subhan, bapak kami cokan pengajian yang ngetutke gitu, hanya mungkin bahwa di dunia ini menjadi orang yang sangat merugi, wis miskin bondo, yang miskin agama. Kalau kita keyakinan kita perkaya, karena cukup ini setiap orang ukurannya beda-beda. Cukupnya Pak Subhan, cukupnya kami, cukupnya yang bapak ibu sekalian yang ada di hadapan akan berbeda. Tetapi manakala dari kecukupan itu, saya sebagaimana dikutip di surat Al-Baqarah ayat 152, kita bersyukur, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu, bersyukurlah kepadaku maka aku akan menambah nikmatmu. Mari kita pegang itu. Karena kalau kita merasa nggak akan pernah cukup ini. Ngiso arep bodo, sarungi rung tuku, kokone rung tuku. Padahal kalau kita melihat ke bawah kita, ukurannya itu siapa saja, kita harus bersyukurnya melihat yang lebih bawah. Oh, alhamdulillah masih bisa makan 3 kali buka, masih ada yang bisa kita makan. Kadang kalau kami ngantar anak saya ini SMP, kebetulan di SMP 1 Banjar, pas lewat itu ada pas pengkolan kenteng, pengkolan kopla itu ada di situ ada yayasan yang menangani anak-anak yatim piatu. Setiap hari diantarkan makanan. Nah di situ kami juga merasa bersyukur. Jadi mari kita perkaya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Subhan, siar agama kita, siar organisasi kita, dengan cara apa? Kita merasa kaya dulu untuk diri kita sendiri, sehingga di dalam kita menyampaikan siar agama kita akan merasa bangga. Karena ukuran kekayaan kita itu mungkin sebagian besar orang umum akan melihat dari materi, tapi bukan itu. Manakala kemudian kita merasa diri kita sudah mampu, merasa diri kita adalah selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah tadi yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah 152 itu, maka Allah juga akan mengingat kita. Dengan kita tidak pernah sakit, kita kan tidak pernah merasa nikmat apa. Tidak bisa kita menghitung nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Kelilipan saja kan rasanya ganjel terus kan. Itu baru kelilipan, kemudian yang lain lah. Hari ini kita bisa melihat dengan
jelas, mendengarkan dengan jelas, bisa menikmati. Misalnya kita pegang HP, kita bisa browsing kemana-mana. Itu zaman saya cilik ya tidak ada. Jadi kami selalu berusaha bersyukur. Itu yang pertama. Nah, kembali kepada masalah kemiskinan yang ada di Banjarnegara, kami nitip pesan buat yang ada di khususnya di Durensawit ini. Satu, karena itu juga diamanatkan oleh Bapak Bupati, walaupun bukan kemiskinan ekstrim, kita selalu peduli dan mengingatkan lingkungan. Semoga di Durensawit ini tidak ada yang buang air besar nang kebon, kayaknya wis ora ana. Ada enggak? Enggak ada ya. Kemudian kalau itu sudah tidak ada, buang air besar, septic tanknya tidak ada, tapi buangnya mari kalen. Sudah di kamar mandi, tapi buangannya mari kalen. Ada atau tidak? Ada. Nah, itu. Karena nanti sing sawal sing buang, saya yang di Gembongan yang kumuh-kumuh ya, umannya dari situ, dari sawal, dari Pringamba begitu. Karena kami mata airnya datangnya dari atas, dari daerah atas begitu. Ya, di daerah yang di bawah ya umatnya di situ. Jadi mari saling menjaga. Itu nggak tahu apakah itu dicatat bagian dari kita kita dolim kalau senang sore enggak kayak gitu. Nah itu wallahu alam ya gitu. Kemudian kalau itu sudah tidak ada tidak di sini yang punya Blumbang tapi ono helikoptere. Nah, tangkring tapi bisa orang mabur-mabur kayak gitu. Itu mari diingatkan, karena dengan hal-hal kecil itu tadi Pak Subhan, organisasi kita bisa maju. Sepele. Kemudian yang kedua, kita berbicara organisasi tadi disambungkan baru 9 ranting. Saya ketemu dengan pengurus pemuda Muhammadiyah pada saat pembukaan acara di Kemiri pada waktu itu, bahwa harus 15 kilo Pak Mulim. Bagaimana caranya? Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita dan memunculkan syiar kita. Di beberapa ranting, misalnya di Ponowaren, adanya di Kalikuta ya, Kalikuta. Padahal di situ ada 5 kadus, gitu. 6 ya, 6 dusun. Kita ajak saudara-saudara kita, karena banyak sekali pengalaman kami pribadi di lapangan bahwa di dalam mayoritas beragama Islam, tetapi masih ikut-ikutan. Nah, di 9 ranting ini kami berharap diperkuatlah kekuatannya dengan adanya syiar dari organisasi kita. Kita mau ada kajian apa, setiap hari apa, gitu Pak Subhani. Jadi ini oleh ilmu yang tadi disampaikan, catatan walaupun 1 ayat, 2 ayat itu akan mengena, daripada kemudian kita mengkaji seluruh ayat orang baliran harusnya nyaten. Dari situ kemudian kembalinya ke kita. Bagaimana kita besar itu bukan orang lain tetapi ke kita. Kita menjadi besar ya diri kita sendiri dulu, baru bisa kemudian kita mempengaruhi orang lain. Kalau kita solid, kegiatan ini salah satu contohnya. Ada yang dari desa yang lain tentunya ini, Boja, Kemiri, kemudian Sawal tentunya, Pringamba ya, dari Pringamba ada Pringamba, Ponowaren, semua. Dari situ mencerminkan bahwa naik nang desa kayak Muhammadiyah saya, temen ya, yang bakar itu. Aja nanti keliru kowe pengajian Muhammadiyah sing teko salah imam, salah kiyaine kowe.
Lah ya oke, IO-ne ora dadi. Jadi apa namanya, dari kita baru kita bisa menunjukkan bahwa melalui tadi disampaikan organisasi itu hanya sebagai alat, kembaliannya ya hablum minallah itu. Jadi organisasi menjadi besar manakala kita yang ada di dalamnya kuat. Mulailah dari hal-hal yang kecil, ya begitu. Kemudian berikutnya, mohon maaf ini Forkompincanki ana wong telu, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek. Nah, saya minta doanya Bapak Ibu sekalian. Pak Kapolsek itu Pak Dan Ramil per 1 April purna tugas. Kemudian langsung pindah mengikuti putranya ke Jogja. Pak Dan Ramil setelah Pak mengikuti acara perpisahannya Pak Dan Ramil malah gerak. Sampai hari ini masih di rumah sakit. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Kapolsek segera sembuh, diambil penyakitnya, kena demam berdarah kayak gitu. Iki panganannya wis teko, jadi wis skor langsung ditutup karena ono sing wis ditunjuk. Jadi terima kasih kepada para pengurus, Pak Subhan dan teman-teman. Kami diberikan kesempatan mengikuti kegiatan Tarling ini. Tentunya ini merupakan kebanggaan bagi kami secara pribadi. Walaupun Bapak kami juga bukan bagian lagi dari pengurus PP Muhammadiyah Kabupaten, yang nanti juga kami sampaikan bahwa untuk mensiarkan organisasi di Kecamatan Cigaluh, bahwa para pengurus berikhtiar melaksanakan kegiatan terawih keliling, dan mugi-mugi wonten manfaatnya. Dan paling penting adalah kembali bahwa keridhaan dan keikhlasan kita menuju keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali hari ini. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di kami ucapkan permohonan maaf. Kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datang dari kami pribadi. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.